Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Di antara nikmat tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita pada program belajar tauhid, dan ini adalah majelis kita yang ketujuh. Majelis yang ketujuh ini merupakan bagian kedua dari pokok bahasan yang ketiga Kitabul Ilmi, yaitu pembahasan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran sebelumnya kita sudah menyebutkan 5 dari sekian banyak keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki poin yang ke-6, yaitu bahwasanya orang-orang yang berilmu itu mendapatkan selawat dari para malaikat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri yusalluna ala muallimin nasi al-khaira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, begitu juga malaikat-malaikatnya, sampai-sampai semut di sarangnya dan ikan di lautan, seluruhnya bersolawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, untuk orang yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Iya, yang dimaksud dengan salawat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, ketika Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada orang yang mengajarkan ilmu agamanya kepada umat manusia, maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung-nyanjung mereka, memuji-muji mereka di hadapan para malaikatnya. Dan ini maksud dengan salawat para malaikat dan juga salawat semut, kemudian ikan-ikan dan yang lainnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah bahwasanya mereka itu memohonkan ampunan atas dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang bisa mengajarkan ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dan kita harus berupaya untuk menjadi bagian dari mereka, yaitu memiliki saham di dalam mengajarkan ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, dengan kadar kemampuan kita, sesuai dengan kadar keilmuan kita masing-masing. Setidaknya kita bisa mengajarkan ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, kepada anak, kepada istri, dan kepada orang-orang yang mungkin untuk menerima pelajaran dari kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang didoakan ampunan oleh para malaikat dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketujuh dari keutamaan orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu, bahwasanya mereka itu menjadi bagian dari manusia-manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu ma'adin kama'adinil fiddati wadh-dhahabi." Sesungguhnya manusia itu ibarat logam, sebagiannya berupa logam perak dan sebagiannya berupa logam emas. Sebagian mereka itu lebih mulia dibandingkan sebagian yang lainnya. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqihu. Ya. Orang yang terbaik di antara mereka pada zaman jahiliyah
akan menjadi orang yang terbaik pula di masa keislaman jika mereka berilmu, ya, jika mereka berilmu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu misalnya, di mana beliau adalah manusia terbaik di masa-masa jahiliyah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab kejujurannya, kedermawanannya dan sifat-sifat mulia lainnya yang ada pada diri beliau. Maka setelah masuk Islam pun beliau menjadi manusia terbaik di dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan yang beliau miliki pada masa-masa keislaman setelah beliau masuk Islam bukan hanya karena keislamannya, tetapi juga karena pemahamannya yang baik tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, wa amma qauluhu idza faqihu fa fihi isyaratun ila anna syarafa al-islamiyya la tatimmu illa bitafaqquhi fid din. Perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya orang yang terbaik pada zaman jahiliyah juga akan menjadi manusia terbaik di zaman Islam dengan syarat idza faqihu, apabila mereka berilmu. Kata beliau, ini merupakan isyarat, merupakan dalil bahwa kemuliaan Islam tidak akan sempurna kecuali dengan memahami agama. Maknanya, orang yang paling mulia di dalam Islam adalah orang yang paling paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa ma'nahu anna ashabal muru'ati wal makarimil akhlaqi fil jahiliyati idza aslamu aw faqihu fahum khiyarun nas. Maknanya adalah orang-orang yang menjaga kehormatannya dan memiliki akhlak yang mulia di masa-masa jahiliyah, orang-orang terbaik pada masa-masa jahiliyah, jika mereka masuk Islam atau memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka merekalah manusia yang paling baik. Iya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan dari keutamaan orang yang berilmu, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling pantas untuk memimpin manusia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bisunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silma. Ya, yang menjadi pemimpin untuk suatu kaum, yang mengimami mereka di dalam salatnya, ya, dan memimpin mereka untuk urusan-urusan lainnya adalah yang paling paham terhadap kitabullah, yang paling berilmu tentang Al-Quran. Jika masih sama, maksudnya jika ada dua orang atau lebih yang kadar keilmuannya terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran itu sama, ya, maka yang paling paham terhadap sunnah didahulukan, yang paling memahami tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika masih sama pada keduanya, ya, ada dua orang atau lebih yang sama keilmuannya tentang Al-Quran dan Al-Hadis, maka yang lebih didahulukan adalah yang lebih dahulu hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika masih sama juga pada ketiganya, maka yang lebih didahulukan adalah yang lebih dahulu masuk Islam, yang lebih senior atau yang lebih berumur di kalangan mereka. Al-Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah menjelaskan keutamaan ilmu itu lebih didahulukan dalam masalah kepemimpinan daripada statusnya yang lebih dahulu masuk Islam, ya. Lebih dahulu masuk Islam hanya menduduki posisi keempat, ya. Hanya menduduki posisi keempat. Atau dalam hal hijrah, ya, hijrah kedudukannya ketiga. Iya. Ketika ilmu tentang Al-Quran lebih mulia daripada ilmu tentang sunnah, karena kemuliaan Al-Quran dibandingkan dengan As-Sunnah, maka yang lebih didahulukan adalah yang memiliki ilmu tentang Al-Quran. Nah, jadi seseorang itu didahulukan untuk memimpin umat manusia untuk urusan sholat mereka dan yang lainnya, pertama-tama untuk kadar keilmuannya, ya, ilmunya tentang Al-Quran, kemudian tentang Al-Hadis. Baru pada posisi berikutnya didahulukan yang lebih dahulu hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu siapa yang lebih dahulu masuk Islam.
Kemudian beliau mengatakan ini menunjukkan atas keutamaan ilmu dan kemuliaannya, dan pemiliknya lebih didahulukan, lebih diprioritaskan untuk memegang jabatan keagamaan, untuk mengurusi agama kaum muslimin. Iya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada poin ini, ya, ada satu hal yang perlu disampaikan di sini, bahwasanya senioritas itu dihargai di dalam syariat Islam, dihargai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian, bersama senior-senior kalian. Para ulama mengatakan senioritas yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini meliputi dua hal, senioritas dari sisi ilmu dan senioritas dari sisi umur. Orang yang berilmu dia dimuliakan meskipun umurnya masih muda. Kemudian orang tua juga dimuliakan meskipun ilmunya tidak seberapa. Kenapa? Kata para ulama, lau fata minhumul ilmu mafatat minhumul hikmah. Karena orang-orang tua itu meskipun luput dari mereka ilmunya tidak seberapa, ilmunya pas-pasan, mafatat minhumul hikmah, tetapi tidak luput dari mereka kebijaksanaan. Iya. Apalagi kalau seseorang itu menghimpun kedua bentuk senioritas ini. Dia senioritas dari sisi umur dan senior juga dari sisi keilmuannya. Maka orang yang seperti ini yang lebih banyak keberkahannya untuk agama Allah dan untuk umat manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan dari keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu adalah bahwasanya mereka itu bebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat, ya. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apa yang ada padanya. Jadi dunia dan seisinya, seluruhnya, asalnya itu terlaknat. Illa dzikrallahi wa mawalah aw aliman aw muta'alliman. Kecuali orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw aliman aw muta'alliman, atau orang-orang yang berilmu dan atau orang-orang yang mempelajari ilmu. Orang yang berilmu dan penuntut ilmu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sarana untuk membebaskan diri dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karenanya kita harus berupaya untuk mendapatkan keutamaan ini. Kalaupun kita tidak bisa menjadi seorang ulama, tidak bisa mencapai derajat orang-orang yang berilmu, setidaknya kita menjadi bagian dari para penuntut ilmu. Ya, menjadi bagian dari para penuntut ilmu. Tujuannya demi membebaskan diri kita dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 dan ini yang terakhir, dari keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai saksi kalimat tauhid, sebagai saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizu al-hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dirinya sendiri. Dia adalah zat yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Mereka itu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Iya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran kita kali ini kita menyebutkan 5 dari sekian banyak keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu.
yaitu mendapatkan salawat dari para malaikat, menjadi bagian dari manusia-manusia terbaik yang paling pantas menjadi pemimpin manusia untuk urusan agama mereka, kemudian bebas dari laknat Allah Azza wa Jalla, dan Allah jadikan mereka sebagai saksi terhadap keesaannya. Nah, dan sebenarnya masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya yang dimiliki oleh orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang sempat kita sebutkan pada pelajaran ini dan pelajaran sebelumnya, 10 poin dari keutamaan mereka, ya, insyaallah ini mencukupi untuk memberikan gambaran tentang mulianya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi bagian dari mereka. Kesimpulan dari pelajaran kita, ya, kali ini adalah cukup sebagai wakil dari seluruh keutamaan yang dimiliki oleh orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu itu keutamaannya sangat banyak, tapi cukup mewakili semua itu adalah ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka sebagai saksi keesaannya, sebagai saksi kalimat tauhid. Sebagaimana firman-Nya, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia saja, Dat yang maha menegakkan keadilan. Dan para malaikat, begitu juga orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala saja, Dat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Iya, ini di antara puncak keutamaan orang-orang yang berilmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai saksi atas keesaannya. Dan seandainya orang-orang yang berilmu itu tidak memiliki keutamaan apapun kecuali Allah jadikan mereka sebagai saksi keesaannya, maka ini cukup sebagai bukti kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pelajaran kita pada majelis yang ke-7 ini selesai. Nanti pada majelis yang ke-8 kita akan melanjutkan pokok bahasan yang keempat dari Kitabul Ilmi, yaitu tentang adab-adab yang mesti diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan ini. Naktafi bihadzal qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.